Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, adik-adik semua, kita pada kesempatan kali ini masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, nikmat berbicara. Semuanya bisa melihat? Iya. Bisa berbicara? Bisa mendengar? Bisa. Alhamdulillah. Patutlah kita bersyukur dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Kemudian nikmat apa lagi? Nikmat sehat. Sangat luar biasa itu nikmat sehat. Kalau kita sudah sakit, ya kita tidak bisa apa-apa, ya. Kenikmatan dicabut, rawut muka dicabut, sehingga kalau kita kesehatan kita dicabut oleh Allah, lemahlah kita. Dan alhamdulillah semuanya di sini pada sehat. Alhamdulillah, patut kita bersyukur atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan. Kita ucapkan terima kasih dengan mengucap alhamdulillah. Kemudian hari ini atau di bulan ini adalah bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, kita semua ditakdirkan oleh Allah bisa menikmati bulan yang sangat mulia, penuh dengan pengampunan, penuh dengan rahmat. Itu bulan apa? Bulan ini, bulan Ramadan. Semuanya pada puasa? Semuanya puasa, alhamdulillah. Semuanya sahur dulu. Sahur, ya bagus. Sunat, sahur itu sunat untuk biar puasa kita kuat. Kemudian selanjutnya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang diberikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Oke, kita mulai berdoa. Dalam berdoa biasakan yang pertama adalah ingin keberkahan dan ingin dimudahkan dalam mencari ilmu. Adapun doa-doa kalian yang lain bisalah ditambahkan oleh kalian masing-masing. Oke, kita berdoa terlebih dahulu, dimulai. Ya sudah, berdoanya sudah. Semuanya berdoa? Iya, bagus. Selanjutnya pengabsenan. Untuk pengabsenan supaya tidak lama, jadi Bapak akan menanyakan siapa yang tidak hadir hari ini. Oh iya, dia ya, yang suka di belakang sana siapa? Kenapa dia? Oh, sakit. Oh, katanya teman kita yang di belakang tidak bisa sekolah karena sakit. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa belajar bersama kita semua di sini dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, setelah berdoa kemudian pengabsenan sudah, semuanya sudah siap untuk belajar? Siap. Mana angkat alat tulisnya, bukunya? Yang mau angkat bukunya, kemudian angkat pulpennya, ya. Berarti semuanya siap untuk belajar. Siap? Oke, dimulai. Belajarnya mulai. Ya. Langsung saja di sini Bapak akan membahas tentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Cara belajarnya Bapak akan bahas tentang dakwah Nabi Muhammad dengan metode ceramah. Kemudian kalian dengarkan semua materi. Adapun nanti ada materi-materi yang sekiranya penting, silahkan kalian tulis. Setelah selesai menjelaskan, nanti akan diberikan beberapa tugas berkelompok atau mana nantilah. Siap? Oke, langsung saja. Dakwah Nabi Muhammad.
Yang pertama ada kalimat dakwah dan yang kedua ada Nabi Muhammad. Nah, cung, siapa yang tahu apa arti dari dakwah? Ya, kamu silakan. Dakwah adalah mengajak orang-orang ke jalan yang benar. Betul, betul sekali. Kemudian yang kedua ada Nabi Muhammad. Siapakah Nabi Muhammad itu, cung? Ya, silakan kamu. Ya, Nabi Muhammad adalah makhluk yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ya, bagus. Tepuk tangan. Selanjutnya siapa yang bisa menyimpulkan tentang dakwah Nabi Muhammad? Ayo. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita simpulkan bersama-sama. Dakwah Nabi Muhammad berarti makhluk yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad, untuk mengajak manusia ke jalan yang benar. Nah, itu arti dari dakwah Nabi Muhammad. Selanjutnya, menginjak ke materi pertama, masa awal dakwah Nabi Muhammad. Silakan dilihat bukunya yang bawa buku. Masa awal dakwah Nabi Muhammad. Bagaimana awal perjuangan atau perjalanan Nabi Muhammad dalam mengajak manusia ke jalan apa tadi? Ke jalan yang lurus. Nah, yang pertama di sini sejarahnya, ketika Nabi Muhammad SAW berada di suatu gua. Ada yang tahu nama guanya apa? Iya, betul, Gua Hiro. Nah, di sana Nabi Muhammad diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malak Jibril, wahyunya berupa surah apa? Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, setelah Nabi Muhammad mendapatkan wahyu tersebut, Nabi Muhammad langsung pulang menuju istrinya. Siapa istrinya? Nama istrinya siapa? Siti Khadijah. Nah, setelah Khadijah mendengar kisah Nabi Muhammad bahwa ketika di Gua Hiro Nabi diberikan wahyu melalui malak Jibril, kemudian Khadijah mengajak Nabi Muhammad kepada pamannya. Siapa ini? Waraqah bin Naufal. Nah, Nabi Muhammad dibawa ke pamannya Yesua. Waraqah mengatakan, wah, kalau seperti ini adalah ciri-ciri Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu menurut Allah. Kemudian tadi tentang pertama kali Nabi Muhammad mendapatkan wahyu di Gua Hiro. Selanjutnya pertanyaannya begini, kapankah awal mula Nabi Muhammad berdakwah? Nah, setelah turun wahyu yang kedua, yaitu surah Al-Mudaththir 1 sampai 7, barulah di situ Nabi diutus untuk berdakwah. Nah, kalau tadi wahyu Al-Alaq dari 1 sampai 5 itu adalah pengangkatan Nabi Muhammad menjadi nabi. Apa nabi itu? Pengertian nabi itu apa? Nabi adalah makhluk yang diberikan risalah dan untuk mendakwahi dirinya sendiri. Kalau Rasul untuk dirinya sendiri, juga untuk umat atau orang yang lain. Nah, kalau awal dakwah atau diutus menjadi Rasul, sehingga Nabi punya tugas untuk mendakwahi diri sendiri dan orang lain, adalah ketika turunnya surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Nah, silakan ditulis. Kalau yang penting-penting itu, kalau tadi apalagi tadi lupa, silakan dicatat. Kemudian, apa yang dihadapi Nabi Muhammad ketika berdakwah? Nah, Nabi Muhammad sangat banyak sekali menghadapi tantangan, cobaan, karena orang yang dihadapi Nabi adalah kaum Quraisy yang menyembah berhala. Wah, kaum Quraisy itu kaum yang sangat luar biasa. Nah, kemudian strategi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Nah, tentunya agar dakwahnya menjadi mudah,
maka Nabi Muhammad menggunakan strategi dakwah. Atau strategi itu apa? Ya betul, cara. Nah, cara. Apakah kalian suka bermain bola? Apakah dalam bermain bolanya kalian menggunakan cara atau taktik permainan? Iya, tentu saja. Pertama dari belakang, diumpan ke depan ke teman, diumpan ke teman lagi, dibawa, digiring-giring, lalu ditendang, masuk gawang. Kalau bermain bola tidak pakai cara, maka main bolanya akan seperti apa? Tidak akan sampai kepada tujuan. Itu kemenangan. Nah, begitu juga dalam berdakwah, Nabi Muhammad menggunakan cara. Nabi Muhammad menggunakan 2 cara. Yang pertama adalah cara dengan sembunyi-sembunyi, kemudian yang kedua secara terang-terangan. Sekali lagi, dakwah Nabi Muhammad, cara Nabi Muhammad menyampaikan dakwahnya ada 2. Yang pertama dakwah secara sembunyi-sembunyi, yang kedua dakwah secara terang-terangan. Bagaimanakah Nabi dakwah secara sembunyi-sembunyi, dan kenapa Nabi dakwah secara sembunyi-sembunyi? Yang pertama, kenapa Nabi dakwah sembunyi-sembunyi? Karena waktu itu Nabi hanya satu orang yang memegang agama Islam, dan tugasnya adalah mengislamkan semua umat manusia. Maka kalau Nabi langsung terang-terangan, wah, tidak punya dekeng, kalau tidak punya teman, tidak punya penguat, sehingga Nabi door to door, langsung ke rumah, 4 mata bertemu dengan si Anu, langsung dakwah, diajak Islam, kalau mau ya ikut, kalau enggak ya gak apa-apa, nanti lagi. Begitulah Kanjeng Nabi. Kemudian dengan cara mengajak kerabat yang dekat, misalnya istri Siti Khadijah, kemudian siapa lagi, Sayyidina Ali, orang-orang terdekat yang diajak. Selanjutnya, yang kedua adalah berdakwah secara terang-terangan. Nah, berarti ini Nabi sudah memiliki rekan, memiliki orang-orang pendukung. Nah, setelah dakwah sembunyi-sembunyi kepada rekan, kepada kerabat terdekat, sehingga memiliki banyak teman, memiliki banyak dukungan, nah, barulah Nabi saat itu melakukan dakwah secara terang-terangan langsung, misalnya di mimbar atau di perkumpulan orang yang banyak, baru Nabi lakukan. Nah, seperti itu. Ketika nanti kalian, misalnya kalian menjadi ustadz atau menjadi dai gitu, dakwahnya itu terang-terangan dulu. Kalau baru pertama kali ke keluarga dulu, ke orang-orang terdekat, nanti baru terang-terangan gitu ya. Oke, siap? Nah, bagaimanakah Nabi Muhammad cara dakwah terang-terangannya? Diantaranya adalah Nabi mengundang makan masyarakat. Nah, ketika makan bersama, disitulah Nabi Muhammad menyampaikan apa itu agama Islam, bagaimana Islam. Nabi Muhammad mengajak ke dalam agama Islam. Bagaimana pandangan mereka atau tanggapan mereka? Nah, beda-beda. Yang pertama ada yang ikut, dan yang kedua pasti ada yang yang menolak lah, biasalah kalau hidup seperti itu. Nah, nanti juga kalian kalau berdakwah, misalnya ada yang gak mau, tidak usah menangis, tidak usah menyesal atau apa, karena biasa dalam perjuangan itu seperti itu. Ada yang ikut, ada yang mendukung, dan juga ada yang tidak mendukung. Kemudian, nah, kalau yang ikut pasti alasannya karena agama Islam itu, wah, benar ini agama Islam itu sangat baik, rahmatan lil alamin. Kemudian apa alasan kaum Quraisy yang tidak ikut? Nah, di sini yang pertama, karena mereka menganggap bahwa Islam merebut kekuasaan. Nah, maksud merebut kekuasaan di sini adalah merebut kekuasaan antar suku. Nah, dianggap telah tunduk kepada Nabi Muhammad dan Bani Hashim. Nah, maksudnya di sini dulu kan orang-orang Arab itu suku Quraisy. Ketika Nabi Muhammad membawa Islam
dan orang-orang ikut ke dalam Islam, mereka mengira bahwa kaum Quraisy itu menjadi kekuasaannya terkikis oleh Nabi Muhammad Bani Hashim. Nah, oleh Nabi Muhammad yaitu Bani Hashim, sehingga mereka merasa kekuasaannya itu berkurang oleh Nabi Muhammad, oleh agama Islam, sehingga mereka memusuhi terhadap Islam dan tidak mau mengikuti ke dalam ajaran Islam. Kemudian yang kedua, hilangnya kasta. Kalau dulu sebelum Nabi Muhammad datang, sebelum Nabi Muhammad membawa Islam ke masyarakat, maka kaum Quraisy itu dibagi-bagi kasta atau tingkatan-tingkatan manusia, derajat manusia. Yang pertama ada orang yang berstatus sosial sebagai hamba, dan juga ada yang berstatus sosial sebagai majikan. Tentu sangat beda. Orang majikan, orang merdeka. Kalau hamba itu yang disuruh-suruh seperti hewan. Tapi kalau setelah datang Nabi Muhammad, maka orang-orang menjadi sama derajatnya. Kan mereka orang-orang yang jadi majikan tidak suka kan, sehingga memusuhi terhadap Islam. Silakan tulis, yang pentingnya ditulis. Kemudian yang ketiga, kaum Quraisy sangat menentang ajaran Islam karena mereka merasa memiliki status sosial yang tinggi. Seperti itulah. Kalau merasa memiliki status sosial yang tinggi, kemudian ada status sosial yang lain, atau ada misalnya ada Islam yang ingin merubah kedudukan manusia menjadi sama, maka mereka pasti tersinggung lah kalau tidak sadar. Kemudian yang terakhir, hilangnya perdagangan patung. Tentu saja ya, dulu orang-orang Quraisy menyembahnya terhadap apa? Terhadap patung, ya betul. Nah, ketika Nabi Muhammad datang, berarti patung dihapuskan karena Islam mengajarkan kita menyembah kepada Allah. Maka tentu saja perjualan patung pun tidak laku. Orang-orang yang membuat patung sebagai pencaharian, maka dia tidak punya pencaharian, sehingga memusuhi terhadap Islam. Nah, kemudian hikmah kita baca saja ya. Silakan dirangkum. Hikmahnya adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan La ilaha illallah. Barang siapa yang telah mengucapkan La ilaha illallah, maka harta dan dirinya terlindung dariku, kecuali dengan sebab syarat, sedangkan perhitungannya terserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Nah, begitulah. Jadi Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memerangi orang-orang yang tidak masuk Islam, sehingga dia masuk Islam dan mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Ketika orang masuk agama Islam mengucapkan La ilaha illallah, maka haram darahnya, kecuali karena ada syarat, misalnya kisos atau had atau apa, itu boleh. Nah, selanjutnya untuk penjelasannya sekian. Sekarang Bapak akan memberikan beberapa tugas. Nah, yang pertama silakan, ini kertasnya, angkati gambarnya. Silakan. Dibuat 4 kelompok, dibuat menjadi 4 kelompok. 4 kelompok ya. Silakan, di situ ada gambar. Silakan kalian amati gambar apa itu, sedang apa, dan kalian hubungkan dengan dakwahnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, diberikan waktu 15 menit lah. Nanti sampai akhir pembelajaran ini ya, 15 menit. Oke. Sekian praktek mengajar dari saya. Dengan nama Jejang Paminuddin dari Prodi PGMI semester 6. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya dan umumnya bagi semuanya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.